Kolom 1, saudaranya Bijarin. Lagunya Bikalila ila Allah min fi anzorof hatta. Kolom 24, saudaranya Domir. Lagunya Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu Nakira sifat. Ciri nakira sifat. Lagunya Ciri nakira sifat. Abjad pertama mim, abjad kedua alif, abjad ketiga ya dan juga ada, abjad ketiga waw diakhiri yun dan juga yatun ya. Ciri-ciri isim itu ada 8. Kelahiran takhir dan kelahiran kasroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di channel YouTube Agung Prawoto. Teman-teman semua, alhamdulillah pada sore hari ini tepat tanggal 19 Oktober 2019 saya sedang berada di kediamannya Ustadz Soleh Mansur. Jadi Ustadz Soleh Mansur ini adalah Master Tamyiz Bandung. Jadi Tamyiz ini merupakan metode 100 jam pintar menerjemahkan Al-Quran. Hari ini saya akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana cara pengajarannya, materinya apa saja, dan pengembangannya sekarang sudah sampai mana. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada Ustadz Soleh Mansur. Ustadz, gimana sehat Ustadz? Sehat Pak Agung, Masya Allah. Terima kasih sahabat Agung Prawoto. Jangan lupa subscribe ya channelnya Agung Prawoto. Insya Allah kontennya sangat bermanfaat. Ustadz punya channel YouTube nggak sih? Punya. Ada ya? Namanya nanti Abi Soleh. Nah, jadi ada dua saya tuh. Ada Tamyiz Bandung sama Abi Soleh. Kalau Tamyiz Bandung nanti belajar tamyiz, kalau Abi Soleh belajar tentang keseharian Rasul. Oke, jadi intinya sunnah-sunnah Rasul lah ya. Ya. Kemudian Ustadz punya ini nggak Ustadz? Punya Instagram ada ya? Instagram, Facebook ada ya? Instagram ada. Bisa disebutkan Ustadz Instagramnya Soleh TMZ. Soleh TMZ. Soleh TMZ. Sama kalau Facebook Soleh Mansur TMZ juga. Oke. Ini TMZ ini bukan gelar ya. Ini tamyiz maksudnya. Justru gelar yang dibuat sendiri. Subhanallah. Berarti saya juga TMZ ya. Gak tahu saya sudah lulus belum. Iya. Oke, jadi Ustadz, saya ingin tanya-tanya nih. Sejak kapan sih Ustadz mendalami metode tamyiz ini dan kronologinya seperti apa dulu? Kok bisa sampai kecemplung ke mempelajari tamyiz ini? Saya mulai belajar itu tahun 2013 akhir. Dulu saya basicnya kimia Pak. Jadi karena kimia, tapi saya tuh punya pengen belajar agama. Akhirnya nyemplung ke pendidikan agama, studi ngambil jurusan pendidikan agama. Kayak kuliahnya di Ya, kuliahnya pendidikan agama. Padahal SMK-nya itu jurusan Kimia. Di SMK mana Ustadz? SMK Analis Kimia, SMK 7. SMK 7. Jadi kalau saya ditanya tentang kimia, CO2, NaOH dan lain sebagainya, saya ngerti dulu tuh. Berbalik arah ke agama. Ada salah satu pelajaran agama yang namanya bahasa Arab. Itu sangat sulit bagi saya untuk pemula. Akhirnya ya Allah, saya hampir mau pindah lagi Jurusan apa pindah kampus? Pindah jurusan atau pindah kampus yang memang sejalan dengan saya. Tapi ya Allah, ini kan ilmu agama, dunia dan akhirat. Betul. Akhirnya bahasa Arab salah satu kendala saya untuk belajar. Minta sama Allah tentunya, ya Allah, berikan satu ilmu saja yang bisa membuat saya untuk bisa mempelajari salah satu ilmu Al-Quran. Walhasil saya berdoa dan saya juga sambil ikhtiar. Saya ikhtiar ke salah satu pesantren. Dulu saya hampir pondok mahasiswa, tinggal di pondok mahasiswa daerah Dago, namanya Miftahul Khair.
Di sana ada salah satu buku tamjid yang tercecer. Buku ini ya? Buku, tapi ini buku yang versi terbaru. Dulu versinya masih lama, tercecer itu. Si kertas-kertasnya itu, wah udah sobek, udah apa. Tapi ya Allah, ketika saya pengen baca itu, dan ketika hasil belajar dengan metode ini, saya pengen belajar ini bagaimana caranya. Akhirnya, ya Allah, dengan kondisi saya yang masih bujang, saya bisa belajar. Dulu kan masih bujang saya. Masih belum banyak pikiran ya. Masih belum banyak tanggungan, dan dulu sahabat Agung Pramoto, dulu saya masih pengangguran. Karena dulu pas belajar ini tuh saya pas waktu di PHK di salah satu perusahaan, jadinya ketika belajarnya bisa fokus. Jadi bukan resign ya di PHK ya? Di PHK. Jadi buat sahabat Agung, kalau PHK jangan sedih. Justru biasanya Allah itu akan memberikan yang terbaik Ustaz. Oke, lanjut Ustaz, gimana? Terus hasil karena dengan kondisi tadi, 1 nganggur, 2 di PHK, 3 kebetulan kampus lagi masih libur, jadi saya bisa fokus belajar di sana. Alhasil ketika saya pasca udah belajar di sana, ya Allah, ternyata saya bisa tidak hanya untuk sendiri, tapi hebatnya saya bisa untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Nah, itulah yang membuat saya hingga saat ini bertahan untuk mengajar tamyiz. Karena memang kebanyakan orang seperti ini Ustaz, kalau belajar itu bisa sih paham untuk diri sendiri. Iya. Tapi ketika mengajarkan kepada orang, sulit nih. Iya. Dan Ustadznya alhamdulillah mungkin diberikan kemudahan. Karena saya dengar-dengar Ustadz dulu sebelum belajar ini pun Ustadz sebenarnya sering hadir seminar-seminar gitu kan, belajar public speaking lah gitu kan, belajar ya dulu. Oh, dulu tahun 2009 saya pernah jadi alumni Tonton Yaya Public Speaking. Dulu juga saya sempat pengen jadi MC. Presenter, pernah ikutan casting ke sana kemari, tapi ditolak. Cuma mungkin rezekinya nggak di sana. Akhirnya public speaking saya gunakan untuk ilmu mengajar gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak di jalur yang memang kita inginkan, tapi ternyata Allah memberikan di jalur yang Jadi teman-teman semua perlu diketahui, Ustaz Soleh Mansur ini adalah alumni dari Universitas Islam Nusantara, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi beliau ini satu alma mater dengan saya, dan kebetulan satu prodi juga. Cuma bedanya kita beda angkatan. Beliau angkatan 2011, saya 2012. Makanya sebenarnya track record atau misalnya kiprah beliau itu saya sangat mengetahui di sosial media. Makanya saya sangat ingin sekali mewawancarai beliau dan masuk di channel YouTube saya, karena beliau sangat menginspirasi sekali. Sekarang berkah dari tamyiz ini, beliau ini bisa keliling Indonesia. Beliau sudah, nanti kita tanya lah Ustaz. Lalu Ustaz, bagaimana setelah Ustaz seperti itu, kemudian Ustaz mengembangkan tamyiz di Kota Bandung, gimana itu? Ada hambatan atau bagaimana? Sebelum saya jawab, saya terima kasih dulu kepada guru saya Abah Zaun yang insya Allah senantiasa mendoakan saya dan murid-murid yang lain hingga saya bisa memudahkan untuk belajar dan mengajar tamyiz. Pengembangannya pertama kali saya ngajar itu di masjid sebelah, Pak, Masjid Al-Hikmah. Dulu anak-anak kecil gitu. Terus sengaja saya masih kaku, nausoronya juga tasrifannya masih ngaco gitu. Tapi berkah dari ngajar anak itu, saya bisa memberanikan ngajar kepada orang yang lebih dewasa lagi. Iya, betul. Berkah ya, berkahnya. Terus saya mulai memberanikan nawar-nawar ke lembaga-lembaga. Pernah saya nawarin ke sekolah-sekolah, akhirnya ditolak. Alasannya kenapa? Ditolak karena rata-rata sekolah itu terbentur kurikulum. Iya, rata-rata. Makanya saya ya udah, untuk sekolah formal saya enggak dulu, saya lebih ke belajar informal kayak majelis taklim. Nah, hasil majelis taklim banyak juga peminat dari kantor. Nah, pemirsa, rekan-rekan, kebetulan saya pun murid dari beliau nih. Saya waktu itu belajar 2014 kalau nggak salah ya. Iya. 2014 saya bersama teman-teman saya 5 orang itu waktu itu belajar di rumah saya. Jadi Ustadz saya undang ke rumah untuk mengadakan pelatihan tamyiz. Saya masih ingat tuh hari Senin dari jam 1 sampai jam 5 sore kalau nggak salah waktunya itu.
Nah itu perjuangan Ustadz juga ya. Iya. Dan memang setelah tadi tantangannya ada penolakan dan bagaimana seperti itu, konon juga Ustadz menjadikan tamyiz ini sebagai skripsi ya pada saat lulus dari sarjana ya? Iya, dulu saya tuh bingung nih mau tentang apa. Cuma ada salah satu dosen yang mengatakan bikin skripsi yang kamu kuasai. Siapa tuh dosen kalau boleh tahu? Pak Etep. Pak Etep Rohana. Pak Etep, ya makasih Pak Etep. Pak Etep Rohana sekarang sudah jadi wakil dekan Masya Allah. satu bagian Iya. akademik dan kemahasiswaan di UNS. Pak Etep luar biasa Pak Etep. Ya bikin skripsi yang kamu kuasai biar nggak ngambang kesana kemari. Ya udah, yang paling saya kuasai ya tamyiz. Jadinya saya buat tamyiz. Nah ya udah, saya mulai. Ternyata tamyiz ini juga banyak minta orang-orang yang di UIN, di Indonesia minta tentang tamyiz juga skripsi saya. Penelitiannya di mana Ustaz? Penelitiannya kebetulan ini penelitiannya di Sekolah Musagung MTS Negeri 1. Subhanallah, alma mater saya juga ternyata ya. MTS Negeri 1 Bandung. Jadi penelitiannya di sana ya. Dan Iya. sekarang katanya sudah menjadi pelajaran utama juga di sekolah di MTS itu ya. Ada salah satu guru yang mengembangkan tamyiz juga. Siapa di itu sana. namanya, Pak Aduh, saya jadi lupa ya. Aduh, mohon maaf ya. Aduh, siapa ya? Itulah bapak itulah. Ya, guru bahasa Arab ya. Guru PAI. Oh, guru PAI. Guru PAI, dia memang mengalokasikan waktu untuk anak-anaknya untuk belajar tamyiz. Dan saya pun pernah diundang sama anak-anak mereka belajarnya antusias luar biasa. MTS Negeri 1 keren. Oke, jadi di Bandung ini baru MTS Negeri 1 yang mengembangkan tamyiz. Sebenarnya ada sekarang yang lagi saya kembangkan tamyiz, ada 2 sekolah di Cordova Rancaikek sama di Majalaya. Itu semuanya mulai dari pemiliknya, ownernya, guru-gurunya, kepala sekolah dan lain sebagainya belajar tamyiz, sama murid-muridnya juga belajar tamyiz, hingga tamyiz juga berkembang di sana. Oke, berarti sudah pengembangan sudah sangat luar biasa ya tamyiz ini ya. Terus dengar-dengar juga Ustadz sudah keliling Indonesia nih berkah dari tamyiz ini, yang ternyata dulu kalau orang di PHK atau sedih ya. Dan memang Ustadz juga cerita waktu dulu sedih juga, cuma ternyata Allah kasih jalan yang lain, yaitu Ustadz sekarang sudah menjadi seorang master tamyiz Indonesia, bukan master tamyiz Bandung lagi, karena jangkauannya bukan hanya Bandung sekarang, sudah keliling-keliling pulau. Pulau mana saja Ustadz yang pernah dikunjungi? Waduh, Kalau bisa disebutkan. Pulau Sumatera udah, Sumatera udah, Kalimantan udah, Kalimantan udah, Sulawesi udah, udah lah ya. Pulau Jawa lah tentu. Pulau Jawa ya. Oke, berarti tinggal Pulau Ambon ya, Pulau Ambon, NTT ya, belumnya Bali gitu belum ya, Bali belum. Papua ya. Ya Papua ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan saja biar Ustadz bisa memberikan kebermanfaatannya ke seluruh penjuru Amin, 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 amin. Indonesia. Ya syukur-syukur bisa dunia Ustadz ya. Iya. Bisa mengembangkan di daerah Mesir mungkin, Amin. Malaysia, Aduh. Singapura, Upin Ipin nanti belajar tamyiz juga bisa. Yang disampaikan ketika ngisi materi keluar-luar pulau itu apa Ustaz? Gimana tuh? Sistemnya apakah Ustaz ngajar selama 1 minggu kah, 1 bulan kah, atau hanya 2 jam atau berapa? Nah, kebetulan di sini ada kurikulum belajar tamyiznya ya. Jadi saya ketika mengajar tamyiz nggak jauh dari kurikulum yang saya sampaikan. Jadi sistemnya ada 24 jam, ada 100 jam. Nah, kalau untuk jangka pendek mungkin 24 jam ya. Tapi kalau yang pengen betul-betul mendalami ini 100 jam. Oke, berarti kebanyakan memang kalau yang jauh cuma 24 jam ya. Ya, ada juga sih yang 100 jam di Makassar. Halo orang Makassar. Makassar 100 jam itu? Itu 100 jam. Berapa hari itu Ustaz? Saya kalau di jangka waktu kan itu 2 bulan lebih kan. Tapi sama Ustaz dipadatkan jadi? Belajarnya 100 jam tapi dibuat 2 bulan sih. Oh, 2 bulan. Ustaz kesana kemari terus? Enggak tuh dong. Maksudnya? Saya nginep di sana. Selama 2 bulan? Iya. Subhanallah, Makassar mantap. Sulawesi Selatan ya? Iya. Apa Kareba? Nggak tahu sedikit. Ini berarti sangat luar biasa ya. Memang kebanyakan orang untuk memahami Al-Quran ini agak sulit kan, betul ya? Iya. Hanya mungkin
banyak sekali sebenarnya sih metode-metode gitu kan. Bahkan kalau zaman dulu kan kita mengenal dengan yang namanya ada kitab Jurumiyah ya, kitab Imriti, ada Alfiyah. Nah sekarang disederhanakan kembali dengan adanya metode tamyiz karangan dari Abaza MM. Ini beliau adalah sangat luar biasa ya. Dan di sini pun ada testimoni-testimoninya dari rektor IIKI dan dari pembina pesantren Bait Tamyiz yang ada di Indramayu. Berarti memang Ustaz itu dulu sebelum mendalami ini memang pesantren di Indramayu ya? Iya. Berapa lama Ustaz pesantren kita? Dulu kalau sekarang sistemnya harus 3 bulan ya. Nah, kalau dulu sih karena masih materinya masih dipakai, masih 1 bulan 2 bulan ya. 1 bulan lebih kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang wajib 3 bulan. Iya, supaya ini ilmunya nggak setengah-setengah. Alamatnya di mana? Saya bisa disampaikan ke alamat tempatnya? Barangkali ada. Di sini teman-teman ada sih alamatnya Tukdana, daerah saya lupa namanya. Daerah Tukdana pokoknya. Deket pasar Haji Barang. Pokoknya bisa dicari lah ya. Iya, Bisa dicari lah. bisa dicari lah, Di gampang. sosial media gampang. Kalau boleh tahu Ustaz sekarang berapa sih biaya untuk kita pesantren di Bait Tamyiz selama 3 bulan itu? Kalau dulu Ustaz berapa habis? Biar ada gambaran buat teman-teman. Kalau dulu saya sekitar dulu, sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu Ya, kan dulu. masih ringan ya, 1.600.000 sudah. Dengan biaya makan, penginapan. Kalau sekarang 3 bulan mungkin lebih ya, Iya, tidak akan mungkin. segitu ya. Iya. Oke. Nah, untuk Ustadz sendiri nih, ya, barangkali ada teman-teman yang ingin mengundang Ustadz gitu kan untuk mengisi seminar tamyiz atau pelatihan tamyiz. Itu saran ujrohnya berapa Ustadz kira-kira? Kolom 13 saudaranya Al-Atfu, lagunya Wadan